Ketika bencana besar mengguncang Sumatera, yang terlihat di layar televisi adalah rumah-rumah terendam, jembatan putus, jalan retak, dan wajah-wajah lelah para penyintas. Namun di balik semua itu, ada ruang-ruang rapat yang sunyi, angka-angka triliunan rupiah yang bergerak cepat, dan keputusan-keputusan genting yang harus diambil dalam hitungan jam. Di balik layar itulah berdiri sosok Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang mendadak berada di tengah pusaran krisis nasional. Banyak orang mengenal jabatan Menteri Keuangan sebagai pengelola APBN, penjaga defisit, dan pengatur pajak. Namun saat bencana melanda, peran itu berubah drastis. Ia bukan lagi sekedar penjaga angka, ia menjadi pengatur nafas negara, menentukan dari mana dana diambil, seberapa cepat bisa dicairkan, dan bagaimana memastikan uang negara benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Dari dunia ekonomi ke pusat krisis nasional. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya dikenal sebagai ekonom dan birokrat yang lama berkecimpung di dunia kebijakan fiskal dan perbankan. Ia terbiasa berbicara soal stabilitas makroekonomi, inflasi, pertumbuhan, dan investasi. Dunia yang ia hadapi penuh grafik, data, dan proyeksi. Namun bencana di Sumatera mengubah ritme itu. Banjir besar, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur memaksa pemerintah pusat bergerak cepat. Ribuan rumah terdampak, jalan penghubung antar wilayah terputus, aktivitas ekonomi lumpuh. Dalam situasi seperti ini, negara tidak bisa menunggu proses birokrasi panjang. Uang harus turun, bantuan harus jalan. Dan disinilah tekanan itu datang ke meja Purbaya. Detik-detik awal, keputusan yang tak bisa ditunda. Dalam situasi darurat, pemerintah memiliki dana cadangan bencana yang memang disiapkan untuk kondisi seperti ini, namun jumlahnya tidak selalu cukup untuk skala kerusakan besar. Purbaya harus menghitung ulang berapa kebutuhan darurat, berapa biaya rehabilitasi, berapa biaya rekonstruksi jangka panjang. Ia harus memastikan anggaran tanggap darurat segera bisa digunakan, sembari menyiapkan skema pembiayaan lanjutan melalui APBN tahun berjalan dan tahun berikutnya. Koordinasi dilakukan bersama berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data kerusakan diverifikasi, estimasi kebutuhan disusun, semua bergerak dalam tempo cepat. Namun mempercepat bukan berarti ceroboh. Purbaya menghadapi dilema klasik, cepat atau tepat. Jika terlalu lambat, rakyat menderita. Jika terlalu tergesa-gesa, resiko penyalahgunaan anggaran membesar. Ia harus mencari keseimbangan di tengah tekanan publik dan sorotan media. Triliunan rupiah dan tanggung jawab besar. Rekonstruksi pasca bencana bukan hanya soal membangun ulang rumah yang roboh. Ini soal memulihkan ekonomi daerah, menghidupkan kembali pasar, memperbaiki irigasi pertanian, membangun sekolah, memperbaiki jembatan, dan memastikan roda usaha kecil kembali berputar. Anggaran yang dibutuhkan bukan miliaran, melainkan triliunan rupiah. Dalam berbagai kesempatan, Purbaya menegaskan bahwa negara hadir melalui APBN, dana transfer ke daerah diperkuat, skema bantuan sosial dipastikan tetap berjalan, proyek infrastruktur prioritas dipercepat. Namun di balik pernyataan resmi itu, ada perhitungan rumit. Setiap tambahan belanja berarti potensi pelebaran defisit, setiap pergeseran anggaran berarti ada program lain yang harus ditunda atau disesuaikan. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya tidak hanya berpikir tentang hari ini, tetapi juga tentang stabilitas ekonomi nasional ke depan. Ia harus memastikan bahwa pemulihan Sumatera tidak mengguncang fondasi fiskal Indonesia secara keseluruhan. Gaya kepemimpinan di tengah tekanan. Di ruang rapat, Purbaya dikenal lugas dan langsung ke inti persoalan. Ia menuntut laporan yang jelas dan angka yang konkret. Tidak ada ruang untuk asumsi tanpa data. Namun ia juga menyadari bahwa bencana bukan sekedar persoalan angka. Di balik setiap angka ada manusia. Ia beberapa kali menegaskan bahwa anggaran harus benar-benar menyentuh masyarakat terdampak, bukan berhenti di atas meja administrasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci. Dalam situasi pasca bencana, potensi kebocoran anggaran selalu ada. Proyek darurat seringkali dikerjakan dalam waktu singkat dengan pengawasan terbatas. Disinilah ketegasan pengawasan fiskal menjadi penting. Purbaya mendorong agar setiap rupiah yang digunakan memiliki dasar hukum dan mekanisme pelaporan yang jelas. Ia tahu, di tengah empati nasional, kepercayaan publik adalah hal yang tidak boleh hilang. Menjaga ekonomi nasional tetap stabil.
salah satu tantangan terbesar adalah menjaga agar dampak bencana tidak meluas ke skala nasional. Sumatera adalah salah satu pusat produksi dan distribusi penting di Indonesia. Gangguan di wilayah ini bisa berdampak pada harga komoditas, distribusi logistik, bahkan inflasi. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya harus memastikan stimulus pemulihan cukup kuat untuk menahan guncangan ekonomi daerah, namun tidak berlebihan hingga membebani fiskal negara. Ia memadukan kebijakan belanja negara dengan upaya menjaga kepercayaan investor, stabilitas nilai tukar, defisit yang terkendali, serta komitmen disiplin fiskal tetap menjadi pesan yang disampaikan ke pasar. Ini adalah permainan keseimbangan yang tidak mudah. Di satu sisi, negara harus hadir maksimal bagi rakyat terdampak. Di sisi lain, kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia tidak boleh goyah. Kritik dan sorotan publik. Setiap kebijakan besar pasti memunculkan kritik. Ada yang menilai anggaran belum cukup cepat turun, ada pula yang mempertanyakan efektivitas distribusinya di lapangan. Bagi Purbaya, kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun ia juga menegaskan bahwa mekanisme anggaran negara memiliki aturan yang harus dipatuhi. Kecepatan tetap harus berjalan dalam koridor hukum. Ia menghadapi situasi di mana setiap keputusan akan selalu memiliki resiko. Tidak bertindak cepat dikritik, bertindak cepat pun berpotensi disorot. Namun di tengah semua itu, satu hal yang ia pegang adalah prinsip bahwa APBN adalah instrumen perlindungan rakyat. Lebih dari sekedar angka, di balik semua perhitungan fiskal, ada sisi manusiawi yang sering tidak terlihat. Rekonstruksi bukan hanya membangun ulang bangunan, tetapi juga membangun ulang harapan. Ketika sekolah kembali berdiri, anak-anak bisa belajar lagi. Ketika pasar kembali buka, pedagang bisa mencari nafkah lagi. Ketika jembatan kembali tersambung, distribusi pangan kembali lancar. Setiap kebijakan anggaran memiliki dampak nyata di lapangan. Dan disinilah peran Menteri Keuangan menjadi krusial. Warisan di tengah krisis. Krisis seringkali menjadi ujian sejati seorang pemimpin. Dalam kondisi normal, kebijakan fiskal bisa dirancang dengan tenang dan terukur. Namun dalam situasi bencana, waktu menjadi musuh terbesar. Bagi Purbaya, penanganan pasca bencana Sumatera menjadi salah satu bab paling menentukan dalam masa jabatannya. Bukan hanya soal besarnya dana yang digelontorkan, tetapi soal bagaimana negara menunjukkan kehadirannya secara nyata. Apakah semua berjalan sempurna? Tentu tidak. Dalam krisis sebesar ini, selalu ada kekurangan. Namun yang menjadi ukuran adalah komitmen, kecepatan respons, dan keseriusan dalam memperbaiki keadaan. Masyarakat mungkin lebih sering melihat relawan di lapangan, aparat yang mengevakuasi korban, atau pejabat yang meninjau lokasi bencana. Namun di balik semua itu, ada sosok yang memastikan bahwa mesin keuangan negara terus bergerak. Purbaya Yudisadewa mungkin tidak selalu berada di garis depan bencana, namun keputusannya menentukan apakah bantuan bisa sampai tepat waktu atau tidak. Di balik layar, ia menghitung, menimbang, dan memutuskan dengan satu tujuan, memastikan bahwa ketika Sumatera bangkit, negara benar-benar hadir di sisinya. Dan disitulah letak kisah sebenarnya, bukan hanya tentang seorang Menteri Keuangan, tetapi tentang bagaimana angka-angka di atas kertas bisa berubah menjadi jembatan, rumah, sekolah dan harapan baru bagi ribuan orang.